ketika kalian sudah melihat video-video saya, kemudian kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan tambahan dari channel YouTube Ricky Pranata, silahkan kalian komen, subscribe, paling penting tuh subscribe ya, kemudian kalian like, kemudian kalian share juga. Jika kalian ada waktu luang untuk nge-share, silahkan kalian share supaya channel ini dapat lebih maju lagi untuk berikut-berikutnya aja. Oke, dan jumpa lagi dengan saya Ricky di channel YouTube Ricky Pranata. Di video kali ini saya akan mereview beberapa alat yang saya punya ya John, yang baru-baru ini sudah saya beli. Dan sebenarnya ketika kita ingin bermain YouTube itu kita tidak diwajibkan untuk memiliki alat-alat ini ya John. Kita tidak diwajibkan, tetapi setidaknya kita mengetahui apa sih fungsi-fungsi dari alat-alat ini dan apa sih efeknya ketika kita menggunakan alat-alat ini. Nanti kalau kita sudah memiliki uang atau kita berkeinginan untuk membeli alat-alat ini, kita sudah mengetahui fungsi-fungsinya. Nah, di sini saya akan membongkar satu persatu dan nanti kita akan coba satu persatu ya. Di sini saya memiliki ada 4 alat, ada mikrofon Boya, clip on Boya, ini clip on biasa, dan USB card. Kita akan mereview atau bongkarnya satu persatu ya John. Yang pertama ini saya menggunakan mikrofon ya John. Saya membuat video ini menggunakan mikrofon Boya MM1, dan ini mikrofon saya yang lama ya John, yang saya gunakan saat ini ya John. Oke, nah jadi saya menggunakan mikrofon Boya MM1. Saya menggunakan Boya MM1. Saya akui ini kualitasnya bagus ya John. Ketika saya bandingkan, saya tidak menggunakan mikrofon Boya MM1 ya John. Ketika saya menggunakan ini, suara saya itu lebih tajam ya John. Kita langsung saja buka mikrofon Boya MM1. Untuk spesifikasinya saya tidak bisa menjelaskannya karena saya kurang paham ya John. Saya akan menjelaskan alat-alat dan fungsi-fungsinya saja. Spesifikasinya ini nih John, maksud saya. Nanti saya fotokan, atau ya nanti saya fotokan akan saya masukkan di video. Kalau kelihatan dari sini ya dari sini saja John, tidak akan saya fotokan. Oke, ini adalah spesifikasi dari Boya MM1. Oke. Nah, jadi tidak jadi ya John saya fotokan, bisa kalian lihat saja di video yang tadi. Oke, sekarang kita bongkar apa sih yang ada di dalam kotak mikrofon Boya ini. Nah, di sini ada peredamnya. Ini ada peredamnya. Jadi mikrofon ini pas sekali ketika kalian gunakan untuk vlog ya, di tempat-tempat keramaian seperti di jalan, di tempat-tempat yang ramai ya. Jadi suaranya itu kalau suara yang berisik dia bisa sedikit merdu ketika kita menggunakan ini. Nah, ini adalah mikrofon Boyanya. Nah, Boya John. Oke, ini mikrofon Boya tidak menggunakan baterai. Jadi dia otomatis berfungsi ketika kita colokkan di HP maupun kamera mirrorless, DSLR dan lain sebagainya. Tidak menggunakan baterai. Nah, ini adalah apa ya, bahasa Inggrisnya apa, tapi ini bahasa Indonesia penyangga lah ya John. Nanti ini bisa kita letakkan di kamera. Nah, di sini ada 2 kabel ya John. Nah, di sini yang satu untuk kamera dan yang satunya lagi untuk kamera HP. Nah, di sini kita contohkan dulu untuk kamera. Ini bagian yang bengkoknya ini di sini di mikrofon. Oke. Nah, kemudian ini ke kamera. Kemudian yang kabel yang satunya lagi ini ke mikrofon sama. Kemudian ini ke HP ini. Nah, ke HP ya John. Jadi mikrofon Boya ini bisa menggunakan kamera dan HP. Jadi fungsinya 2. Ketika kalian belum memiliki kamera, kalian juga bisa menggunakan ini di HP kalian. Nah, ini adalah tempat penyimpanannya supaya tidak terkena debu ya John. Kan saja di sini. Nah, kemudian kita tuh cukup bagus ya John, bukan cukup bagus, emang bagus sesuai dengan harganya ya John. Ini harganya bagi kalian yang belum mengetahui, harga mikrofon ini Rp400.000 John, Rp400.000. Nah, ini yang lama ya John, ini yang baru, yang punya saya yang baru ya.
harganya Rp400.000. Untuk kualitasnya nggak akan saya coba karena ini kualitas dari mikrofon Boya ya John. Jadi kualitasnya itu tajam dibandingkan ketika kita tidak menggunakan mikrofon Boya ini. Nah, kemudian clip on Boya. Ini dia clip on Boya, harganya Rp300.000 John. Clip on Boya harga Rp300.000 dan ini spesifikasinya. Kelihatan ya John spesifikasinya. Silahkan kalian baca. Saya tidak menjelaskan spesifikasinya karena saya tidak paham nih John. Saya akan menjelaskan fungsi dan alat-alat ini apa saja. Nih garansi dari Boya. Oke, kita buka. Sama seperti mikrofon Boya MM1 yang ini, dia juga ada tempat penyimpanannya. Nih sama seperti yang ini tadi ya John, sama. Nah, ini adalah clip onnya John. Ini clip on ini panjangnya 6 meter ya John. Tidak mungkin akan saya lepas. Nanti ini kita coba ya John. Kita akan mencoba clip on ini. Kemudian ada baterainya. Sini ada gratis. Saya dikasih 2 baterai. Ini adalah baterai utamanya. Yang tadi ini gratis, dikasih bonus. Kemudian ini ada penjepitnya yang biasanya kita letakkan di sini. Kemudian ini peredam busanya. Banyak kalian yang belum paham bagaimana cara mengganti baterai dari ini. Ini beda dengan mikrofon Boya MM1 ini. Di sini tidak menggunakan baterai. Aduh John. Oke, tidak menggunakan baterai. Jadi ini awet ya John. Walaupun terjatuh seperti ini juga aman John. Sini baterainya John. Untuk memasang baterai, di sini ada panduannya. Di sini ada plus, ini bagian plus. Nah, ini bagian plus. Jadi bagian plus ini ada di bawah seperti ini. Kalian masukkan saja. Nah, bagaimana cara untuk menggantinya? Menggantinya tinggal kalian cabut saja. Nanti tinggal kalian cabut atau kalian buka dengan ini tempat alat besi kecil ya, ada kan alatnya, kalian buka saja dengan besi kecil itu ya John. Bisa nanti memasangnya mudah, mengeluarkannya sulit John. Saya juga kurang paham bagaimana clip on ini mendesainnya seperti ini, sulit untuk mengeluarkan baterai ini John. Nah, di sini yang lebih enaknya lagi clip on ini ya John. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari 2 mikrofon ini tadi. Nah, ini tidak menggunakan baterai, ini menggunakan baterai. Kemudian ini dia memiliki 2 kabel. Ketika ingin menggunakan kamera dia dengan yang ini, ketika menggunakan HP dia yang ini. Nah, ini beda. Nah, di sini ada pengaturannya. Oke, kalau kita ingin menggunakan kamera tinggal kalian ke atas. Ketika kalian ingin menggunakan smartphone atau HP, kalian tarik ke bawah. Jadi dia otomatis. Untuk yang ini dia memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti kita coba ya John. Saya akan membuka clip on yang biasa ini. Saya akan jelaskan juga. Di sini saya berbagi pengalaman kepada kalian supaya kalian juga paham tentang alat-alat ini. Sebelumnya saya juga tidak paham tentang hal ini ya John. Kemudian ini clip on yang biasa John. Clip on yang biasa ini harganya sekitar 40 sampai 50.000 John. Ini 400.000, ini 300.000. Nah, sudah saya bilang tadi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya John. Kualitasnya juga bagus ya John. Walaupun biasa kualitasnya juga bagus. Panjangnya 1,5 meter yang ini 1,5 meter. Kita buka 1,5 meter ya John. Tangan saya ini. Nah, ketika kita ingin menggunakannya di kamera, kita langsung menggunakan ini ya John. Oke, langsung kita colokkan saja ke kamera ya John. Apa sih bahasa Indonesianya mencolokkan itu ya John? Saya orang Lubuk Linggau, jadi bahasanya colok ya John. Saya rasa kalian juga paham ya John. Ketika kalian ingin menggunakannya di smartphone, di HP, kalian harus membutuhkan splitter U. Nih splitter U. Jadi kalian colok ya John, bahasa Linggau mencolok. Kalian colokkan dulu. Kemudian di bagian ini ada icon mikrofon yang ini sebelah sini. Nah, jadi kalian colokkan lagi. Nah, seperti ini ya John. Tetapi ketika kalian ingin menggunakannya di kamera, langsung saja pakai yang ini, tidak lagi menggunakan splitter U. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lagi kenapa harus seperti itu. Nah, di sini ada beda, cincinnya ada beda. Di sini cincinnya ada 2 ya John. Cincinnya 2 ya. Kelihatan ya John. Cincin itu yang saya maksud cincin itu hitamnya ini. Sini ada 2 dan di sini ada 3. Nah, jadi cincin HP atau
smartphone itu 3. Kalau kalian ingin menggunakannya di kamera itu cincinnya 2. Nah, beda dengan yang ini tadi, John. Di sini walaupun cincinnya 3, cincinnya 3 ini untuk ke HP, sama splitter U ini tadi, cincinnya 3 ke HP. Nah, tetapi ketika kita menggunakannya di kamera, itu kenapa kok langsung bisa nyambung? Dia pengaturannya ada di sini tadi. Nah, di sini. Ketika kita ingin ke kamera, kita ke ataskan. Ketika kita ingin ke smartphone atau HP, kita ke bawahkan. Itulah perbedaannya dari masing-masing clip-on atau mikrofon ini ya, John. Ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Nah, di sini ada satu lagi, ini fungsinya sama seperti splitter U. Fungsinya kurang lebih sama splitter U, USB card. Nah, bagi kalian yang suka cover-cover musik, kalian diwajibkan, kalian harus memiliki alat ini. Tapi tidak juga ya, John. Ketika kalian ingin merecord musik, tetapi kalian menggunakan HP, kalian cukup menggunakan ini saja juga bisa. Ini fungsinya untuk ke laptop atau komputer. Nah, di sini nanti ini ada icon mikrofonnya. Ini lampunya di sini, John. Lampu lightingnya di sini. Jadi saya takut nggak kelihatan. Nah, kalau gini kan terang ya, John. Saya juga minta maaf, saya nggak fokus ke kamera, saya lihatnya ke layar ya, John. Jadi sedikit nggak fokus ya. Bukan maksudnya nggak fokus sih, saya lebih lihat ke layarnya ya, John. Saya minta maaf. Oke, nah ini ya. Jadi ini ada icon mikrofonnya sebelah sini. Jadi kita akan colokkan ke sini. Nah, ini ke laptop atau ke komputer yang ini. Nah, beda seperti yang ini tadi. Itulah fungsi dari alat-alat ini ya, John. Jadi bila kalian masih bingung tentang alat-alat ini yang sudah saya jelaskan, silahkan kalian komen saja, nanti akan saya jawab. Tidak harus alat-alat ini. Ketika kalian ingin menanyakan tentang tutorial YouTube, permasalahan YouTube, strategi bermain YouTube, silahkan kalian komen saja, karena konten saya ini tutorial YouTube ya, John. Oke, John, seperti janji yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya akan mencoba dari mikrofon, bukan mikrofon ya, clip-on Boya yang sepanjang 6 meter. Jaraknya antara saya dengan kamera itu sekitar 2 meter ini ya, John. Kita coba, saya coba semuanya saja ya, John, supaya kalian lebih puas. Saya akan coba mikrofon Boya ini yang sudah saya pasang, nanti saya lepas dan saya pasang lagi. Kemudian clip-on yang biasa yang seharga 40-50 ribu, ini Boya tadi, mikrofon Boya tadi 400 ribu. Ini clip-on yang panjang 6 meter yang seharga 300 ribu. Kita coba semuanya supaya kalian puas ya, John. Karena kepuasan kalian itu merupakan kebahagiaan dari channel YouTube Ricky Pranata. Jadi yang kita coba sekarang ini dulu saja, mikrofon Boya MM1 ya, John. Oke, kalian fokus ke suaranya saja ya, John. Nanti kalian bandingkan antara ketika kalian menggunakan mikrofon eksternal dengan tidak ya, John. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon Boya MM1 dengan jarak 2 meter. Oke. Nah, di sini saya akan melepas mikrofon ini, ya, John. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal Boya, ya, John. Di sini saya menggunakan mikrofon dari bawaan kamera Canon 70D, ya, John. Oke. Nah, di sini saya akan pasang lagi mikrofon Boya ini. Oke, nah ini saya menggunakan mikrofon Boya ini tadi, ya, John. Silakan kalian bandingkan ketika saya tidak menggunakan mikrofon Boya dengan menggunakan mikrofon Boya. Oke, selesai. Nah, di sini saya akan mengetes dari kualitas dari clip-on Boya yang seharga 300 ribu. Yang ini tadi clip-on Boya yang panjangnya 6 meter. Oke, di sini saya akan melepas dari mikrofon eksternal Boya MM1 ya, John. Saya akan lepas dan saya akan ganti dengan yang clip-on Boya. Tes 1 2 3. Nah, di sini, John, saya menggunakan clip-on Boya yang seharga 300 ribu dan panjang 6 meter ya, John. Nah, silakan kalian bandingkan ketika nanti akan saya lepas clip-on ini ya, John. Oke, di sini saya akan melepas clip-on ini ya, John. Silakan kalian bandingkan perbedaannya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan ini. Banyak orang yang lupa ya,
Nah, di sini ada pengaturan yang saya jelaskan tadi ya. Kalau kalian ingin ke kamera, kalian tarik ke atas nih. Ada pengaturannya, kalian tarik ke atas. Nah, ketika kalian menggunakan kamera tetapi posisinya ini di bawah, akan tidak ada suaranya. Kita tes ya, John. Kalau kita kebawakan itu kita menggunakan HP ya, John. Sedangkan saya ini menggunakan kamera. Oke, kita tes. Oke, nah di sini sudah saya kembalikan lagi ke atas ya, John. Tadi kita coba kita kebawakan, sedangkan posisi di bawah ini tadi adalah menggunakan smartphone. Jadi akan tidak ada suaranya ya, John, ketika kalian salah menggunakan atau salah mengatur dari clip on ini. Jadi ketika kalian menggunakan kamera, kalian tarik ke atas ininya ya, John. Oke. Kemudian akan saya lepas ini, John ya. Akan saya lepas, silakan kalian bandingkan perbedaannya. Oke, nah sekarang saya lepas. Ini mikrofonnya tadi, saya lepas lagi, John. Silakan kalian bandingkan kualitasnya. Oke, selesai. Kemudian kita menggunakan clip on yang biasa, yang clip on yang biasa seharga 40 sampai 50 ribu. Ya, John. Oke. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Tes 1 2 3. Nah, di sini saya menggunakan clip on yang seharga 40 sampai 50 ribu, yang panjangnya sekitar 1,5 meter, ya, John. Nah, ini adalah panjang dari polnya mikrofon yang harga 40 sampai 50 ribu, ya, John. Oke, kemudian akan saya lepas. Silakan kalian bandingkan kualitasnya. Di sini sudah saya lepas, John. Nih, mikrofonnya seharga 40 sampai 50 ribu sudah saya lepas. Di sini saya menggunakan Canon 70D. Ini tidak ada mikrofon tambahan, ya, John. Ini murni dari bawaan Canon 70D, DSLR EOS 70D. Oke, silakan kalian bandingkan. Nah, di sini saya akan pasang lagi mikrofon ini ya, John. Mikrofon Boya ini tadi. Nah, silakan kalian bandingkan dari ketiga jenis clip-on mikrofon Boya dan clip-on yang seharga 40 sampai 50 ribu, ya, John. Jadi itulah perbandingan dari mikrofon yang saya punya. Nah, di sini saya tidak mereview yang ini ya, John, karena ini fungsinya untuk ke komputer atau laptop ya, John. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya, John. Kita sharing-sharing supaya kalian juga paham tentang fungsi-fungsi dari alat-alat ini ya, John. Karena saya juga dulu merasa bingung tentang fungsi-fungsinya apa. Saya juga tidak paham dengan cincin ini. Dan ini saya juga tidak paham, John. Ini saya tidak paham. Nah, jadi kita berbagi pengalaman ya, John. Ketika kalian sudah melihat video-video saya, kemudian kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan tambahan dari channel YouTube Ricky Pranata, silakan kalian komen, subscribe. Paling penting tuh subscribe ya, John. Kemudian kalian like, kemudian kalian share juga. Jika kalian ada waktu luang untuk nge-share, silakan kalian share supaya channel ini dapat lebih maju lagi untuk berikut-berikutnya ya, John. Dan saya juga lebih semangat untuk membuat video atau konten-konten yang berkaitan dengan YouTube pemula. Dan saya juga sebenarnya ada mikrofon BM800 dan mikrofon BM8000, karena mikrofon itu sedang dipinjam oleh teman saya, karena dia juga baru-baru ini bermain YouTube ya, John. Tidak mungkin saya langsung ambil ya, John. Tidak mungkin saya langsung ambil. Kebetulan dia juga teman akrab saya, jadi biarkan kapan dia mau kembalikan alat itu ya silahkan. Nggak mungkin saya mau ambil alat itu, saya juga nggak enak. Jadi ketika dia sudah mengembalikan, akan saya review juga alat itu ya, John, supaya kalian juga mengetahui apa sih fungsi-fungsinya dan apa sih efeknya ketika kita menggunakan alat tambahan itu ya, John. Nah, jadi di sini sebenarnya saya tidak mewajibkan kalian untuk menggunakan alat-alat ini ya, John, karena alat ini lumayan mahal ya, John. Ini sharing, saya pertama kali bermain YouTube tidak ada sama sekali kamera, tidak punya alat-alat ini pun saya tidak punya. Saya hanya menggunakan ini kamera HP Xiaomi ya, John. Xiaomi Redmi 4X ya, John. Tetapi bukan Xiaomi ini, Xiaomi yang sebelumnya warnanya hitam. Hilang juga, John, ketika
ketika saya baru bermain YouTube, semangatnya bermain YouTube, HP kebanggaan saya hilang ya John. Tetapi saya beli lagi dengan HP yang sama, Xiaomi juga, Xiaomi Redmi 4X. Kemudian saya juga bikin video dengan ini ya John. Walaupun HP saya hilang, saya beli lagi. Kemudian saya tetap menggunakan ini ya John. Saya sebelumnya belum memiliki kamera, alat-alat ini belum. Nah kemudian tripodnya saja juga holder U. Kalian tahu holder U? Jika kalian sudah memiliki tripod, mana ya? Ada jauh itu tripodnya, ada situ. Saya juga nggak mau ngambilnya jauh ya John, tripod. Kemudian di atasnya ada holder U. Holder U itu penjepit dari HP ya John. Saya memiliki holder U saja untuk bermain YouTube ya John. Kemudian saya letakkan di meja seperti ini. Ini meja saya letakkan seperti ini ya John. Nah jadi ketika kalian ingin bermain YouTube dari awal, nggak harus memiliki alat-alat ini. Yang penting kalian rajin upload, patuhi pedoman komunitas, saya yakin kalian bisa bermain YouTube. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk saya, terutama untuk saya, dan untuk kalian yang YouTube pemula ya John. Saya juga pemula, masih pemula ya John. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, yang paling penting ya John, untuk kemajuan dari channel ini ya John. Terima kasih, sampai jumpa. See you, bye bye.